La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, orang-orang yang ada di sana itu tidak mendengar laghiyatan, perkataan atau hal-hal yang tidak ada gunanya. Laghiyah dari kata lagho, sesuatu yang atau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini karena di sana tidak ada perkataan yang tidak berguna. Kalau kita ingin masuk surga, kita mulai sekarang menyesuaikan diri. Karena di surga itu ketat, antara lain bahwa di sana tidak boleh ada kedengkian, tidak ada kesombongan, tidak ada kebohongan. Kalau ada orang yang sudah ada di sana sombong seperti iblis, diusir keluar. Kalau ada yang melanggar larangan, misalnya makan pohon yang diberi nama oleh iblis sebagai pohon abadi atau buah khuldi, jadi yang memberi nama buah khuldi itu iblis, kita jangan ikut ya. Kalau kita seringkali, oh itu Nabi Adam makan buah khuldi, berarti orang itu mengakui nama yang diberikan oleh iblis. Karena iblis itu dalam rangka menipu Nabi Adam, karena pelanggaran maka keluar. Nah, kita masih ada di luar. Kita ingin masuk ke surga. Yang sudah berada di surga saja, kalau mereka sombong, durhaka, mereka diusir. Maka kalau kita ingin masuk ke sana, kita menyesuaikan diri dengan situasi di sana. Dengan jangan pernah bohong, jangan pernah sombong dan sebagainya. Dan di sana tidak ada perkataan yang tidak berguna, bergurau yang tidak ada gunanya, itu tidak ada di sana. Maka kalau kita ingin menyesuaikan diri dengan situasi di sana, mulai di sini kita jangan ngomong yang tidak ada gunanya. Kita ngobrol-ngobrol yang ada gunanya. Itulah sebabnya kalau kita misalnya sedang berkumpul-kumpul, berbincang-bincang, kadang-kadang ketika kita berbincang itu suka mencemooh salah satu di antara kita, itu potensi tidak sesuai dengan situasi di surga. Nah, kalau kita orang Islam terlanjur berbicara semacam itu, maka ada tebusannya. Tebusannya apa? Baca tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebut doa kafaratul masjid bila kita sedang berkumpul dan kita ngomong yang tidak ada gunanya. Tapi sekarang dibalik, ketika kita pengajian justru membaca kafaratul majlis. Yang dikafarati apa? Kafarah itu tebusan. Jadi subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya itu untuk pengajian namanya bukan kafaratul majlis, tapi tabi'ah, semacam stempel. Apa yang kita bicarakan, mudah-mudahan ini baik, maka kita stempel, kita kuatkan komitmen kita untuk membaca itu. Kalau kita adalah majlis itu ada kata-kata yang mungkin kita khilaf dan sebagainya, baru kita memberi nama itu kafaratul majlis. Tapi kita salah kaprah. Jadi kalau kita habis pengajian baca kafaratul majlis, kalau kita habis cemooh-cemoohan malah nggak baca gitu ya. Jadi memang bacaannya sama, cuma namanya beda ya. Bacaannya sama, namanya beda. Kalau kita baca hadisnya baru kita menangkap, oh begitu. Jadi kalau misalnya gitu sedang bertemu terus kok ngerasanin sana ngerasanin sini, apalagi sekarang ini situasi politik yang makin panas, nah itu ada kemungkinan kita itu ngerasanin orang dan sebagainya. Sebelum pisah, ayo kita baca kafaratul majlis. Saya kepengen netral, makanya saya suka ngajak, mari kita akhiri pengajian kita dengan membaca tasbih. Karena itu isinya tasbih. Jadi saya memberi nama isinya.
Kalau kafarah atau tabi itu nama dari fungsinya, ya, dari fungsinya. Nah, di surga itu nggak ada kata-kata yang nggak ada gunanya. La tasma'u fiha laghiyah. Terus apa yang diucapkan oleh orang-orang di surga? Katanya mereka di sana bersenang-senang. Di sini kalau kita bersenang-senang justru ngomong yang nggak ada gunanya. Berarti kalau coba kalau kita lihat penghibur itu kan suka pakai komedi. Komedi itu seringkali metodenya salah. Kalau kita lihat komedinya Mr. Bean. Mr. Bean itu kan berlagak blow on supaya ditertawakan orang. Jadi mengajak orang mentertawakan orang yang blow on. Di Indonesia yang menerapkan metode itu semacam Jojon, gepeng, itu kan menampakkan diri sebagai orang yang blow on, terus kemudian ditertawakan. Ada juga yang ingin lucu, caranya bohong. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang berbohong hanya supaya menghasilkan tertawa dari orang itu dosa. Jadi kalau kita kepingin lucu, jangan pakai metode itu. Pakai metode yang baik. Dulu saya pernah ikut mengaji, orangnya itu dosen, doktor di bidang hukum maritim internasional. Dia dosen di UGM, tapi di rumah mengajar kitab gundul. Saya ngaji di rumahnya. Dia kalau ceramah lucu. Jadi saya pernah mengundang di fakultas saya. Dosen-dosen itu sampai perutnya katanya sakit karena terlalu lucu begitu. Metodenya nggak begitu. Metodenya itu kalau logika itu umumnya misalnya berjalan logika itu ke selatan kemudian dibelokkan. Nah itu ada misalnya yang sederhana, obat pusing untuk menghilangkan pusing, obat panas untuk menurunkan panas, jadi untuk menghilangkan. Tapi ada obat tidur, bukan obat yang untuk menghilangkan tidur, tapi justru obat yang untuk mendatangkan tidur. Itu kan logika yang kita seringkali bahasa kita itu begitu, bukan hanya bahasa Indonesia saja, bahasa yang lainnya juga begitu. Kadang-kadang ada yang nggak logis, tapi kok begitu? Ya nenek moyang kita dulu begitu. Nah itu beliau begitu, cuma saya merasa kok anaknya tidak seperti bapaknya ya. Anaknya menjadi ketua partai masuk penjara, Masya Allah. Sekarang sudah bebas sih. Ya. Mohon maaf, wartawan kalau ngomong suka tidak menyebut nama, tetapi orang nangkep gitu. Kemudian ini kita biasakan berbicara yang ada gunanya saja. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Kata-kata apa yang tidak berguna? Kata-kata yang menghasilkan dosa itu mesti tidak berguna. Yang tidak ada yang kata-kata yang menghasilkan dosa itu apa tuh? Bohong, ghibah, fitnah. Ghibah dan fitnah itu bedanya apa? Kalau kita cerita tentang seseorang, tentang buruknya seseorang, apakah buruk secara fisik atau secara mental, dan itu benar apa adanya, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak sesuai dengan keadaan, itu namanya fitnah bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bukan fitnah, karena fitnah bahasa Arab itu artinya ujian atau kekacauan. Ujian atau kekacauan. Fitnah bahasa Arabnya fitnah adalah buhtan atau ifkun. Dua kata itu disebutkan dan dipakai oleh Allah di surat An-Nur. Ya. Di surat An-Nur itu dua istilah itu ada. Ya. Buhtan, kebohongan. Ifkun juga berita bohong. Nah, kata-kata omongan yang menghasilkan dosa sudah kita tinggalkan aja. Ya, saya senang ada teman yang mengajak-ngajak seperti itu karena kita tuh suka bercanda dengan cara
membuli dengan bahasa. Nah, itu terus ada teman, jangan gitulah, kita ini kan sudah tua dan kita nggak tahu, mungkin nanti sore kita mati. Kematian itu kan tidak ada syarat harus tua. Mari sahat, masih muda, tidak sakit, langsung meninggal. Nah, saya menyebut beliau karena dia kan terkenal meninggal tanpa syarat tua. Oh, 61 tua apa belum ya? Ya kalau bandingannya saya masih muda gitu kan. Itu hanya sekedar contoh bahwa untuk meninggal dunia tidak harus tua, tidak harus sakit. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan-jangan saya sedang ngomong begini terus mati. Kalau saya ngomong begini, ngomong yang berbuat dosa, berarti saya meninggal dunia, saya mati dalam keadaan berbuat dosa. Kita khawatir itu menjadi su'ul khotimah. Jadi kita usahakan gak usahlah yang dosa-dosa itu, di surga gak ada ya. Wala ta'thima lagwan, itu sama dengan yang tadi laghiyah ya. Kalau di ayat ini lagwan, kalau santri-santri itu suka bilang logo, jangan ngomong yang logo. Jadi bahasa Arab dijawakan laghwun, jadi lanya jadi logo. Itu santri Jawa Tengah itu ya. Wala ta'thima, dan tidak ada ucapan yang menyebabkan dosa, illa qilan salaman salama. Yang ada adalah ucapan-ucapan yang saling mendoakan selamat dan yang menghasilkan keselamatan ya. Salam itu kalau kita bilang assalamualaikum itu bukan greeting. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan greeting, good morning, malah kadang-kadang bersingkat morning. Siang Pak, aku tahu ini siang. Islam bagus mendoakan assalamualaikum, mudah-mudahan kau selamat. Jadi baru ketemu saja sudah saling mendoakan. Nah, salama itu bisa berarti mendoakan selamat, bisa juga berarti ucapan-ucapan, kata-kata yang menyebabkan keselamatan, yang tidak menyebabkan permusuhan, tidak menyebabkan dosa. Qila itu istilah lain dari akar kata yang sama, yang serupa, suka disebut qaulan ya. Tapi di sini bacanya qilan, meskipun artinya itu sama, tetapi kita tidak boleh mengubah bunyi Al-Quran ya, karena Al-Quran namanya Quran. Quran itu bacaan. Kalau bacaan itu hasil ucapan. Ada orang-orang barat yang mempelajari Islam itu biasanya orang semacam itu disebut orientalis. Mereka berkomentar tentang Islam, bahwa tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bahasa Arab yang seringkali kata-kata bahasa Arab itu bunyinya berbeda tapi artinya sama, maka boleh dibaca yang manapun asal artinya sama. Bukan begitu ya. Jadi seperti orang mati ya. Engkau mati mutu, atau saya mati mutu, itu ada yang dibaca mutu, ada yang baca mitu. Mutu, mitu artinya sama. Tapi kalau di Al-Quran disebut mitu seperti di surat Maryam, nggak boleh dibaca mutu meskipun artinya sama. Misalnya lagi, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ma-nya pendek. Tapi tidak boleh dibaca malikin nas. Padahal di surat Al-Fatihah maliki yaumiddin benar, maliki yaumiddin benar. Kalau maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tapi kalau maliki yaumiddin, mohon maaf, maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kalau maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, artinya beda. Tapi karena Rasulullah SAW memberi contoh dua-duanya,
maka kita boleh pilih Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Saya menyebut ini karena kadang-kadang ada imam yang membacanya maknanya pendek, kita sebagai makmum jangan terus wah batal tuh bacanya salah karena Fatihah. Enggak, itu boleh. Tapi kalau Malikin Nas enggak boleh dibaca Malikin Nas. Ya, jadi Al-Qur'an itu bacaan itu ucapan baru ditulis. Ya, maka jangan dibalik, asal tulisannya sama, bacaannya beda pun kalau artinya sama boleh, bukan begitu ya. Kemudian kenapa tidak ngomong yang tidak berguna, tidak ada permusuhan? Karena di hati orang penghuni di surga itu nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada iri. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami tanggalkan, kami lenyapkan, kami hilangkan rasa dengki di dada mereka. Dada itu nyebut tempat yang dimaksud isinya hati. Di hati mereka nggak ada rasa dendam. Karena itu ikhwana, mereka menjadi bersaudara. Semuanya dianggap saudara. Ala sururim mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan duduk di tempat tidur di dipan-dipan yang di ayat yang lain disebut dipannya itu tinggi. Ini bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Kalau kita itu berhadapan-hadapan berarti kita sedang bersahabat. Kita lihat aja kalau kita sedang berbincang-bincang terus kemudian kalau makin akrab pembicaraannya itu makin menghadap. Bukan hanya menghadap, posisi kakinya pun cenderung untuk bersesuaian. Tapi kalau orang yang lagi hatinya beda, misalnya berdiri begitu, melingkar, tetapi kakinya sudah mengarah ke keluar. Jadi saling berhadapan itu bahasa tubuh untuk menunjukkan bahwa mereka itu saling bersesuaian hatinya, saling bersesuaian hatinya. Itu termasuk kenikmatan, karena kenikmatan yang di surga itu ada kenikmatan fisik, ada kenikmatan mental, ada kenikmatan sosial dan sebagainya. Kenikmatan fisik misalnya di surga tidak ada capek, nggak ada lesu, nggak ada, itu fisik. Kenikmatan sosial antara lain mereka itu bersahabat. Kalau kita bersahabat kan enak gitu, jadi nggak ada kebencian. Ini untuk menunjukkan bahwa di surga itu nikmatnya lengkap karena tidak ada kedengkian. Bagaimana dengan orang yang dulu waktu di dunia itu satu dibunuh oleh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga? Ada nggak orang yang mungkin tidak dibunuh langsung tetapi kelompok tentara dan kelompok tentara, kemudian orang kelompok yang satu, kelompok A membunuh seseorang di kelompok B, tapi nanti yang membunuh ini masuk surga, yang dibunuh masuk surga? Ada nggak? Ada. Seperti misalnya orang-orang yang dulu memusuhi Nabi ikut perang di posisi musuh seperti Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid kan itu masuk Islamnya itu sudah tahun setelah Hudaybiyah, ya, setelah Hudaybiyah menjelang Fathu Makkah. Banyak para sahabat yang dibunuh oleh Khalid, tetapi insya Allah Khalid masuk surga. Terus gimana kalau di surga ketemu Khalid, kamu yang membunuh aku dulu? Nggak ada. Mereka itu ikhwanan, bersahabat. Jadi bisa saja yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Ini ada kelakarnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui, Ali bin Abi Thalib pernah berhadapan perang dengan kelompoknya Ibu Aisyah. Ibu Aisyah menunggang unta. Karena Ibu Aisyah menunggang unta, maka perangnya itu disebut perang unta, perang Jamal.
Jamal. Jamal bahasa Arab, Saudi Arabia bacanya Jamal, kalau Mesir bacanya Gamal. Gamal. Nah, waktu itu Ali sebagai komandan bilang, yang menghadapi Ibu Aisyah saya, jangan ada orang lain. Karena apa? Ali tidak ingin melukai apalagi membunuh Ibu Aisyah. Dia kan Ummul Mukminin. Jadi aku yang berhadapan supaya beliau selamat. Padahal perang. Terus caranya kakinya unta dipotong oleh Ali, jatuh kan? Itu jatuh, ibu terkena fitnah. Udah ibu pulang saja. Tidak usah ikut-ikutan politik. Ya, zaman itu disebut zaman fitnah karena di antara para sahabat saling berperang, saling bermusuhan. Nah, tentaranya Ibu Aisyah itu ada yang namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah itu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Akan masuk surga. Jadi meskipun dia terbunuh di peperangan seperti itu, karena peperangannya karena ada fitnah, ya. Karena ada fitnah maka beliau matinya menurut ijtihadnya aku benar. Berarti beliau perang membela kebenaran. Ali bin Abi Thalib juga merasa dirinya benar. Maka siapapun yang meninggal di situ mudah-mudahan adalah termasuk syahid. Nah, suatu saat Ali ketika menjadi khalifah, anaknya Tolhah bertamu ke khalifah. Lalu Ali mengatakan, kalau aku nanti ketemu dengan Tolhah di surga, kok pede banget ketemu di surga. Ya, Ali juga termasuk yang dijamin masuk surga. Ya. Kalau aku nanti ketemu Tolhah di surga, insya Allah kami tetap bersahabat. Nah, karena ayat ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami hilangkan rasa dendam di hati mereka. Betapa tersiksanya kita di surga kalau ada dendam. Nggak enak. Jangankan di surga, di dunia ini juga begitu. Kalau ketemu orang yang itu yang menyebabkan aku dipecat, itu bisa dendam. Ya. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan oleh penduduk Jannah, surga, adalah memuji Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu, dan mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi sadaqana wa'dahu, yang membenarkan atau yang membuktikan janjinya kepada kita. Allah berjanji siapa yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Allah memenuhi janji ini. Alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya apa terus-terusan? Di sana itu karena dikit-dikit kenikmatan, maka dikit-dikit alhamdulillah. Nah, kalau kita kepingin bersesuaian dengan situasi di surga, kita latih selama di dunia ini. Bisa nggak kita itu dikit-dikit alhamdulillah. Kita tidak bisa mengatakan itu kalau tidak menghayati apa yang sedang kita jalani. Apapun deh. Ya, misalnya yang berkaitan dengan saya sakit, tidak bisa datang ke pengajian 1 bulan lebih. Terus saya ingin grooming itu apa namanya, membina santri yang sudah waktunya mengajar biar mengajar, yang sudah waktunya jadi imam supaya mengimami. Nah, kalau saya mengisi pengajian itu terus-terusan, kapan santri itu tampil? Nah, ini saya lalu alhamdulillah aku dibuat oleh Allah sakit untuk memberi alasan bahwa Kun, kamu yang ngisi pengajian di pesantren hari Senin dan Kamis, tapi dia milih
hari Senin saja, yang hari Kamisnya Iqbal. Jadi kita melihat kejadian apapun mesti kita pandai-pandai melihat sisi positif. Karena semua kejadian pasti ada sisi negatif, sisi buruk, dan sisi baik, sisi positif. Kalau kita hanya melihat sisi negatifnya, aduh, kita tersiksa hidup ini. Karena banyak problem. Tapi kalau kita membiasakan itu, problem apapun bagus kok. Bagus, alhamdulillah. Bagus. Jadi alhamdulillah aku punya alasan untuk memaksa santri mulai mengajar, karena dia tidak bisa menolak, karena pengajian itu, pelajaran itu sudah rutin, lalu terus ini harus berjalan terus, dan kamu bisa. Dan saya mohon maaf ini kalau orangnya nggak ada di sini ya, saya lihat hari-hari pertama gitu masih agak kurang pede, tapi sekarang makin pede. Ya, jadi perlu latihan bagi para santri. Nah, ini mohon maaf ini karena dulu kan santri ini tempatnya di Jelita sana. Di Jelita itu ada masjid kecil namanya Masjid Unwanul Hidayah. Mereka kesulitan cari imam yang bacaannya bagus, itu pulang kampung diminta untuk membina masyarakat di kampungnya. Sampai sekarang nggak dapat. Terus ya udah pakai aja tuh santri, nggak usah bayar. Wah, terus mereka pedomannya gini, santri-santri itu kalau nggak punya panggung, di mana tampil? Udahlah, Unwanul Hidayah ini dipakai sebagai panggung mereka supaya mereka tampil gitu. Ya, dulu tradisinya Pak Andi dan teman-teman kan kalau hari Selasa saya suruh ngimami. Ya, jangan terus-terusan lah santri, kalau nggak dikasih kesempatan kapan mereka tampil? Ya, jadi dan kita lihat ada yang asalnya kurang mantep gitu, terus lama-lama menjadi mantep. Nah, jadi alhamdulillah di tempat kita ada pesantren yang semuanya hafal Quran dan seterusnya. Apapun itu dianggap sebagai positif, nikmat. Jadi misalnya ada orang yang kelaparan, kenapa kamu lemes? Ya belum sarapan nih. Yang dibaca apa? Kesempatan bagiku untuk mendapatkan pahala. Ayo sarapan bareng sama saya. Jadi kalau ada problem itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Kalau orang bisnis nggak begitu. Kalau orang bisnis setiap kali ada problem itu kesempatan berbisnis, kesempatan untuk dapat keuntungan. Kita tidak bisa menjual kalau tidak ada orang butuh. Orang butuh biasanya dalam keadaan menghadapi problem. Maka orang yang pandai berbisnis, begitu ada problem, terutama problem itu dihadapi oleh masyarakat, kesempatan ini aku berbisnis. Kalau kita keimanan, begitu ada orang menghadapi problem, kesempatan ini aku untuk mendapatkan pahala. Ya. Jadi itu kesempatan sehingga nanti kita diizinkan oleh Allah masuk surga. Yang kita ucapkan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu kita latih mulai di dunia ini. Apapun alhamdulillah. Wa aurathanal ardha, dan Allah mewariskan bumi. Bumi di mana ini? Di surga. Jadi tempat tinggal di surga juga disebut al-ard, bumi. Jadi ada bumi di dunia, ada bumi di akhirat. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, kami diizinkan tinggal di kebun yang kita kehendaki. Di mana yang kami menghendaki, dikasih izin oleh Allah. Jadi di sana ada bumi, globe begitu. Terus ada daerah yang subur disebut jannah, yang daerah subur itu dikapling-kapling untuk tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal apa satu orang dikasih satu kapling? Enggak, kita dikasihnya rombongan, Pak. Rombongan keluarga. Jadi keluarga itu dari kakek sampai anak cucu
Cuma tidak dijelaskan sampai cucu keberapa. Ya, itu bisa dibaca di surat At-Tur. Ya. Kalau ada orang yang beriman, kemudian keimanan itu diikuti oleh keturunannya, dzurriyyah, maka kami akan pertemukan mereka, kami kumpulkan di surga tanpa dikurangi jasa mereka, tanpa dikurangi. Berarti kalau ada misalnya ada 100 orang dari keluarga besar itu, tempatnya di mana? Apakah di paling bawah atau di tengah atau paling tinggi? Ya, ada orang yang dari antara 10 itu ada yang layak di tempat yang paling tinggi, ada yang layaknya di yang paling rendah. Ketika dikumpulkan, kata-kata yang dipakai oleh Allah tidak ada yang dikurangi. Berarti bukan di tengah. Kalau di tengah kan subsidi silang, ada yang ditambah dan dikurangi. Tapi kalau tidak ada dikurangi berarti di tempat yang paling tinggi. Maka kalau kita merasa bahwa ya aku dulu kan hidup di zaman habis penjajahan atau zaman penjajahan, keadaan itu belum baik dan Islam juga tidak begitu subur, bahkan ada pemerintah yang anti Islam. Ada nggak pemerintah kita yang anti Islam? Dulu saya ingat bapak saya itu sering mengisi pengajian di berbagai desa. Nah, itu kalau suatu desa mendatangkan bapak saya dari Semarang, dia harus minta izin dulu ke Kodim, izinnya ke Kodim. Kalau tidak ada izin, orangnya ditahan, bisa dipenjara. Nah, itu jadi dipersulit lah supaya Islam tidak berkembang. Terus akibatnya kan orang sulit belajar Islam. Nah, saya dulu hidup di zaman itu. Sekarang aku baru menyadari pentingnya agama. Saya sering ngaji, tapi saya kan terlambat. Masih bisa tinggal di surga, tempat yang tinggi. Kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya mereka lebih soleh dari kita. Kalau mereka lebih soleh, maka mereka layak menempati di surga yang tinggi gitu. Terus kemudian kita ikut. Ya, fa ni'ma ajrul amilin, itu pahala yang paling bagus bagi orang yang beramal. Kemudian ucapan-ucapan orang di surga itu juga isinya tasbih dan tahmid. Ya, di samping alhamdulillah juga subhanallah. Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yadfuluna wa la yabulun. Mohon maaf ini saya bacanya kok lagunya seperti Quran ya, hadis dia. Inna ahlal jannati, sesungguhnya penghuni surga, ya'kuluna fiha, mereka makan-makan di sana, wa yashrabun, dan juga minum-minum, wala yadfulun wala yabulun wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, bahkan ingusan pun tidak. Kalau kita di sini kan kadang-kadang pilek gitu, nggak ada di sana. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak meludah. Gimana itu? Tidak meludah. Jadi meludah itu kalau kita sekarang ini kan kita cium sendiri, baunya kan nggak enak. Coba kita meludah, baunya nggak enak, kita berkeringat, baunya nggak enak, ketiak kita keringatan, baunya nggak enak, buang air kecil, baunya nggak enak, buang air besar, baunya tidak enak. Gitu kok sombong gitu. Gitu kok sombong, supaya hilang atau kabur baunya tidak enak, kasih parfum. Wah, parfum berapa menit hilang, tapi sombongnya setengah mati. Ya, jadi kita sadarilah bahwa kita ini bukan orang-orang yang istimewa, bukan makhluk yang istimewa. Terus kita menyesuaikan diri bahwa ya memang kita hidup di dunia memang konsekuensinya harus seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau para sahabat bertanya, fama balut to'am, bagaimana dengan makanan? Makan itu kemudian dibuang kemana?
Kok nggak buang air besar, tidak buang kecil? Oh, jadi keringat. Makanan itu jadi keringat, dan keringatnya berbau wangi. Masya Allah. Maka mereka itu yulhamuna tasbih wa tahmid. Maka mereka yang diucapkan itu subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, kama tulhamunan nafs, seperti kalian itu mendapatkan ilham bernafas. Ilham di sini berarti apa namanya, insting. Kita kan bernafas itu secara instinktif. Jadi ketika kita baca alhamdulillah, subhanallah di surga, itu juga instinktif keluar begitu saja karena merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian mereka minta apapun mereka dapat, dan mereka kecenderungannya minta kepada Allah. Kok ada minta sih? Iya, karena mereka itu kan punya keinginan. Walahum fiha ma yashtahun, mereka di surga akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Dan mereka juga akan memperoleh apa yang mereka minta. Tempoh hari ada yang bertanya, gimana kalau di sana tuh minta bertani? Boleh bertani. Jadi kalau ada orang yang karena di dunia itu bertani, lalu dia kangen, aku ingin menanam, silahkan, dikasih benih, ditanam, tidak lama kemudian masih besar terus berbuah. Bagaimana kalau kepengen punya anak? Wah, aku nggak punya anak kandung. Di sana kan ada anak-anak yang mati masih masa anak, itu kan terus kemudian dimasukkan surga, dan mereka hobinya memang melayani. Tapi ada orang, aku pengen anak kandung, diberi kesempatan, istrinya, ya ini berarti yang suami istri nanti di sana berkumpul, lalu terus istrinya hamil, punya anak, ini anak kandungku. Jadi sampai kepengen punya anak pun juga dituruti oleh Allah. Ya, ini asik kalau kita baca hadis mengenai kehidupan di surga. Terus subhanakallahumma, kalau mereka itu berdoa minta kepada Allah itu mesti memuji dulu dengan baca subhanallah, terus Allahumma, kami minta Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan menghormati di antara mereka itu adalah salam. Kok tidak assalamualaikum? Jadi kalau begitu kita mengucapkan ketemu salam boleh nggak? Boleh sih. Nabi Ibrahim kan dulu kalau bersalam kan salam aja. Ya, yang suka dibaca oleh imam kita kalau hari Jumat, Sabtu itu suka baca halataka hadits Ibrahim. Kamu tahu nggak ceritanya Ibrahim? Ketika ada kedatangan tamu, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Terus dijawab qala salam. Jadi malaikatnya datang salam. Nabi Ibrahim menjawab salam. Terus Nabi Ibrahim mengatakan qaumum mungkarun, kalian ini orang-orang yang tidak saya kenal. Mungkar di situ bukan berarti perbuatan mungkar. Mungkar juga berarti yang tidak ma'ruf, yang tidak dikenal. Ya. Kalau bahasa Inggris stranger. Kalau bahasa Indonesia asing. Nah, asing itu ambigu. Ya. Asing itu bisa berarti stranger, bisa berarti foreigner dari negara lain. Jadi kalau bahasa Arab yang tidak dikenal itu munkar. Qaumun munkarun. Nah, ini salam mereka itu ya salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir doa mereka mesti ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berdoa mesti kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dari sopan santunnya berdoa dimulai dengan alhamdulillah, kemudian sholawat, nanti ditutup dengan sholawat, kemudian alhamdulillah. Cuma seringkali kita bacanya wa akhiru da'wahum. Ini kan cerita bahwa akhir doa mereka itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus ada yang ngerti bahasa Arab
Bukan wa akhiru da'wahum, tapi wa akhiru da'wana. Akhir doa kami adalah alhamdulillahirabbil alamin.